November 2024 sampai jam 4 sore. Kami bersama dengan Ahmad Ghazaludin. Bang, mohon update-nya dari Pak Said Didu, Bang. Gimana, Bang? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kabarkan kepada seluruh pemirsa bahwa sampai hari ini Bung Said Didu masih menjalani pemeriksaan berkaitan dengan adanya panggilan dari Polres Tangerang Kota yang ada di komplek Pemda Tiga Raksa ini ya. Karena beliau dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 junto 45A ayat 2 dan 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 begitu. Problemnya memang Bang Said Didu dianggap melakukan tindakan yang mengedarkan kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan begitu, dan juga dianggap menebarkan provokasi SARA ya di aktivitas pembangunan Pantai Indah Kapuk 2. Padahal kita tahu beliau sedang menjalankan hak konstitusional untuk menjalankan aktivitas kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita begitu. Bahkan dalam sebuah kesempatan saya katakan beliau tidak saja menjalankan aktivitas berpendapat, tapi sedang menjalankan aktivitas ibadah dalam agama Islam, yakni dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kan aneh, orang dakwah mengingatkan kebaikan, mencegah kemungkaran, kok dianggap melakukan kejahatan. Dan saya perlu tegaskan, tadi luar biasa, banyak sekali atensi dari masyarakat dan tokoh-tokoh. Ini luar biasa, di luar ekspektasi kami yang datang. Tadi kira-kira 500-an adalah ya, cuman sebagian sudah ada yang izin begitu. Dan tadi kami sudah mengumpulkan ada 140-an jaminan yang diberikan kepada tim hukum untuk diteruskan kepada Kapolres ya di Tangerang Kota ini agar tidak melakukan penahanan. Meskipun sebenarnya hari ini pemanggilan beliau Bang Said Didu itu adalah sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka. Jadi tidak ada penahanan seorang saksi, namanya juga panggilan saksi. Ya. Tapi kita tahu di Republik ini kan setelah diperiksa langsung naik jadi tersangka dan ditahan kan mungkin juga begitu. Karena itu kita tetap akan mendampingi Bang Said Didu sampai kita pastikan memang pulang bersama-sama kita. Jadi kita ini akan konsisten ya, datang kita antar, pulang juga kita jemput ya. Jangan datang tak diundang, pulang tak diantar, itu jai langkung namanya ya. Jadi begitu. Apa lagi? Emang tadi kan ada tokoh-tokoh kita lihat tadi kami dari pagi tuh, ada tokoh-tokoh. Kita terlihat ada Bang Aji Janua, bahkan ada Bang Muhammad tadi sempat terlihat juga Bang itu ada Abang Samad. Itu Bang, ini bukti apa ya? Bukti masyarakat Indonesia paham siapa yang harus dibela dan siapa yang harus tidak dibela. Ya, saya konfirmasi ya, tokoh-tokoh tadi tidak saja datang mendampingi proses pemeriksaan, hadir memberikan simpati dan empati, menunjukkan keberpihakan mereka bersama kebenaran dan Bang Said itu. Bahkan mereka ini ya menyerahkan namanya jaminan agar Bang Said Didu tidak perlu ditahan. Mohon maaf, saya taruh ya dulu. Jadi jaminannya itu adalah ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang, Bapak Kombes Pol Bahtiar Joko Murjiano, SIKMM, di Jalan Abdul Hamid Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Tadi mereka dan kita semua tentunya tadi sudah menuliskan identitas dan tanda tangan yang intinya tidak perlu dilakukan penahanan karena tidak akan lari Bang Said Didu. Rumahnya jelas, dia pejuang, bukan pecundang. Dia bukan koruptor yang lari ke Singapura, bukan. Beliau hidup dan dibesarkan di negeri ini dan akan terus berjuang untuk negeri ini. Jadi nggak ada alasan untuk lari, nggak akan menghilangkan barang bukti karena itu bukan bukti kejahatan. Video pendapat beliau kritik terhadap Pantai Indah Kapuk 2 itu banyak di sosial media. Lalu mana yang mau dihilangkan? Di channel YouTube banyak sekali itu video-video pendapat beliau, aktivitas dakwah amar ma'ruf beliau itu ada, nggak mungkin mau dihilangkan bagaimana. Dan kita kasih komitmen bahwa silahkan penyidik aparat kepolisian melakukan pemeriksaan karena itu tugas dan tanggung jawab saudara sebagai penyidik. Tetapi ya sekali lagi tidak ada urgensi untuk menahan Bang Said Didu, tidak ada kepentingan untuk menahan karena begini. Yang punya kepentingan untuk membungkam Said Didu itu saya sebut sebagai jongos aguan, jongos oligarki, jongos proyek Pantai Indah Kapuk. Jadi cukuplah yang menjadi jongos itu orang-orang yang melaporkan Bang Said Didu.
Cukuplah yang menjadi jongos oligarki itu orang-orang yang mengkritik Said Didu. Dan saya yakin aparat penegak hukum tidak akan mungkin ya menjatuhkan marwah dan wibawanya sebagai penegak hukum ya kemudian menjadi jongos oligarki. Tidak akan mungkin. Jadi kita beri ya kepercayaan penuh kepada aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya memeriksa Bang Said Didu sebagaimana surat panggilan. Karena ini pemanggilan sebagai saksi diperiksa ya harus pulang setelah itu. Begitu. Oh iya Bang, yang melaporkan salah satu yang melaporkan Pak Said Didu yaitu oknum kepala desa dan ya. juga salah satu organisasi desa ya Bang. Gimana Bang? Konfirmasinya Bang? Saya ingin ajak kita semua jangan terprovokasi untuk diadu domba dengan sesama anak bangsa. Jadi kepala desa itu nggak ada kepentingannya dengan Pantai Indah Kapuk. Jadi di balik ini semua adalah oligarki dari properti sebenarnya yang bermain begitu. Saya sebut saja aguan. Maka jangan mau kita diadu domba dengan aparat desa, dengan aparat penegak hukum, dengan sama aktivis. Meskipun aktivis itu membela oligarki misalkan, udah nggak usah perlu kita tanggapi. Kita fokus saja kepada proyek ya yang merugikan, yang merampas tanah, dan fokus kepada siapa yang paling diuntungkan dengan proyek ini, yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI. Dan siapa pemegang saham PT PANI itu ada dua. Yang pertama Sugianto Kusuma alias Aguan, yang kedua Antoni Salim. Jadi yang punya kepentingan agar proyek itu berjalan dengan membeli tanah murah yang keuntungannya akan berlimpah itu adalah pemegang saham mayoritas dari PT PANI. Siapa? Aguan dan Antoni Salim. Jadi kita jangan melihat hal-hal yang receh-receh itulah. Jangan, kasihanlah. Mereka kalau mau cari makan biarkan sajalah cari makan. Namanya orang cari makan ya kan. Gitu. Ya. Tapi konfirmasi ya Bang, ada pihak-pihak tertentu yang bermain untuk melaporkan Pak Said Didu ya Bang ya. Ya, kalau dari analisis politik kepentingan ya ini kepentingan dari Pantai Indah Kapuk. Kepentingan PT PANI, kepentingan pemegang sahamnya. Siapa yang mayoritas pemegang saham PT PANI? Saya sudah sebut Sugianto Kusuma dan Antoni Salim begitu. Jadi negara harusnya segera mengevaluasi ini, sudah banyak korban rakyat. Dengan cara apa? Segera mencabut status PSN, ya, karena tidak ada relevansinya loh. Itu bukan proyek negara, bukan proyek untuk rakyat, itu proyek oligarki properti, proyek untuk meningkatkan keuntungan mereka, nggak ada kaitannya dengan kemakmuran rakyat, begitu. Oh ya Bang, ada pesan nggak Bang buat Pak SBY sebagai presiden negara SBY, Pak Prabowo, Pak Prabowo nih Bang. Jadi ini Pak Prabowo yang masih di luar negeri, saya tahu Pak, meskipun Bapak di luar negeri, pikiran dan hati Bapak tetap berada di negeri ini, ya, tetap ada bersama rakyat di negeri ini. Dan karena itu kami menagih Pak Bapak dulu ya berjanji akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Saya menginginkan meskipun ya jiwa atau fisik Bapak itu ada di luar negeri, tapi pikiran dan hati Bapak ada bersama rakyat korban kezaliman perampasan tanah di Pantai Indah Kapuk 2. Dengan sederhana Pak, ya ini dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencabut status proyek strategis nasional pada proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek-proyek lainnya yang tidak relevan, yang hanya menguntungkan oligarki, yang hanya menguntungkan pengusaha. Saya sekali lagi tidak anti pengusaha, tidak anti usaha, tidak anti bisnis properti. Silahkan, karena bisnis properti juga membantu rakyat untuk punya rumah. Tapi caranya tidak boleh dengan merampas tanah rakyat. Tidak boleh dengan melanggar hukum, tidak boleh dengan pinjam alat kekuasaan negara untuk memaksa tanah rakyat agar bisa diambil alih untuk proyek, untuk lapak bisnis mereka, untuk menangguk keuntungan berlipat-lipat, sementara keuntungan itu diambil dari di atas darah penderitaan rakyat yang terampas tanahnya. Begitu. Bang, terima kasih Bang. Silakan ada wawancara dengan Bang Marwan. Sebentar. Kita ada tokoh nasional Pak Mahfud Batubara. Pegang aja. Ya, Pak Marwan. Bagaimana Pak tanggapan Pak Marwan dari adanya kriminalisasi Pak terhadap Pak Said Didu Pak? Ya, terima kasih. Saya kira tindakan seperti itu sudah biasa oleh rezim yang dipimpin oleh Joko Widodo. Jadi bukan baru ini kejadiannya itu berlangsung. Tapi sebelumnya juga sudah. Jadi bukan hal yang mengherankan. Kenapa? Karena begitulah tabiat dan kejahatan dari rezim oligarki Joko Widodo itu. Gitu. Jadi kalau ditangkap, ya sudahlah, itu hal biasa. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita berhadapan dan bersikap terhadap
kelakuan dari rezim ini. Itu satu. Yang kedua, kita juga mengingatkan presiden yang menjabat sekarang, apakah sikapnya sama seperti rezim Joko Widodo. Nah, tapi dengan pernyataan seperti ini sebetulnya kita mengingatkan beliau, itu jangan diteruskan. Anda harus berani melawan kejahatan rezim oligarki ini. Karena itu hari ini tadi kita dari Barisan Rakyat Semesta untuk Daulat Rakyat sudah menyebar tuntutan. Juga saya sudah tambahi dengan tulisan yang barusan saya sebar. Di situ ada minimal 7 tuntutan. Salah satunya itu meminta supaya proyek PIK 2 itu dibatalkan. Bukan saja status PSN-nya, tapi proyeknya. Kemudian disebutkan bahwa yang menjadi korban itu sudah banyak. Bukan saja misalnya orang diusir dari tempat tinggalnya, tapi juga orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Bahkan ada yang mati. Ini sudah ada fakta-fakta di lapangannya yang tidak bisa kita berhenti kalau Pak Said Didu sudah tidak ditahan, kita berhenti, tidak. Jadi tuntutan kita itu minimal ada 7. Salah satunya tadi batalkan proyek, kemudian semua yang terlibat itu harus bertanggung jawab, baik di sisi pengusahanya maupun di sisi penguasanya. Siapa penguasanya? Salah satunya yang memberikan status PSN. Siapa itu? Ya Joko Widodo. Dan pelaksananya siapa? Airlangga Hartarto. Kenapa ini sangat penting untuk diminta pertanggungjawaban? Tadi sudah ada korban, tapi dengan status itu mereka menghalalkan segala cara untuk mensukseskan proyeknya. Nah, lalu tadi korban ada, maka kita minta ganti rugi. Itu ganti ruginya siapa? Untuk rakyat. Juga negara kehilangan jalan-jalan lingkungan, jalan kabupaten, ada bantaran kali, ada irigasi, ya, ada misalnya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang hilang, atau hutan mangrove yang juga hilang, itu milik negara. Nah, siapa sebetulnya yang menghitung ini dan siapa yang menerima ganti ruginya? Nah, faktanya memang tidak ada ganti rugi, misalnya. Nah, lalu ada pelanggaran HAM berat, ada yang mati, tidak ada proses hukum, kekerasan digunakan, ini HAM berat ini. Maka yang bertanggung jawab itu kita tuntut untuk diproses secara hukum. Juga tuntutan kita adalah agar DPR itu membentuk pansus. Ya, dengan pansus ini nanti dilanjutkan dengan proses berikutnya itu audit menyeluruh. Dengan mengaudit itu kan ketahuan ini kejahatan di mana saja, pelakunya siapa, termasuk kalau kita bicara itu proyek swasta, jangan-jangan di situ ada sahamnya Jokowi, ada sahamnya Luhut, atau Airlangga, atau siapapun. Tapi bukan menuduh. Cuma alat untuk membuktikan itu sepanjang dilakukan audit itu bisa ketemu. Nah, jadi itulah saya kira yang menjadi kampanye kita ke depan. Pak Said Didu bisa tidak ditahan, itu satu hal yang patut kita syukuri. Tapi itu baru satu langkah dari berbagai langkah berikut yang harus kita lakukan, berupa tadi 7 tuntutan. Ya, salah satunya kita kan minta supaya Pak Said Didu itu jangan dikriminalisasi. Itu sudah kita suarakan dan mudah-mudahan itu terwujud. Tapi selain itu tadi ada yang lain, termasuk mengajukan PANI, ya, pelaksana proyek itu ke arbitrase internasional. Kenapa? Karena ada pelanggaran HAM beratnya di sana. Ada penghalalan segala cara dalam mengeksekusi proyek. Nah, itulah saya kira yang perlu terus kita suarakan, kita tuntut. Dan ini salah satunya kita tuntut baik itu kepada Presiden Prabowo juga kepada DPR. DPR tidak bisa diam, apalagi menjadi antek dari oligarki. Nah, jangan lupa ya, kalau kita bicara oligarki, itu ada
konspirasi jahat oleh siapa? Oleh penguasa dan pengusaha yang disebut sebagai state corporate crimes. Nah, ini yang terjadi. Ternyata lebih dari itu. Kenapa? Karena ada penghalalan segala cara ala penjajah VOC yang dilakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus menelusuri. Ternyata ini yang namanya penguasa dengan pengusaha itu bersatu. Penguasanya itu ternyata dari level paling rendah lurah sampai nanti ada di sana peran camat, bupati, gubernur, menteri-menteri sampai ke presiden. Inilah yang saya kira harus kita tuntut untuk bertanggung jawab. Nah, di sisi pengusahanya ya jelas. Salah satu pentolannya itu adalah Aguan. Aguan inilah yang dulu memberikan dukungan dana kepada Ahok. Untuk apa? Untuk menjadi gubernur. Ya, bersama Jokowi, dan itu mereka kucurkan dana dalam rangka apa? Nanti dapat kompensasi proyek reklamasi. Di Teluk Jakarta ada 17 pulau. Nah, di situ terjadi proses hukum. Prosesnya ternyata hanya menjerat orang di bawah. Ada anggota DPRD dari Gerindra namanya M. Sanusi. Dari Agung Sedayu itu ada namanya Arisman Wijaya dari Agung Sedayu. Tapi aguannya lolos. Ya, jadi saya kira yang di PIK ini jangan sampai itu terulang. Yang diproses atau malah cuci tangan. Oh, itu bukan kerjaannya Pani. Padahal itu bisa berlangsung karena konspirasi jahat oleh penguasa dan pengusaha. Tidak mungkin yang namanya orang yang ada di lapangan itu bisa bekerja dan diminta tanggung jawab, padahal yang menerbitkan status PSN untuk bisa melaksanakan berbagai kejahatan, memeras, menjajah rakyat, itu adalah yang namanya presiden dan menteri. Artinya mereka lah yang saya kira pentolan utama yang harus ditangkap dan diproses secara hukum. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan jelas bagi kita masalahnya. Ya, masalah Pak Said kita bersyukur, itu satu hal. Tapi masalah yang lebih penting adalah bahwa ini kejahatan tingkat tinggi oleh negara dan perusahaan bersatu dalam konspirasi untuk menindas rakyat sampai ada yang terbunuh dan tercerabut dari akar budayanya. Ya, disuruh ini terima 50.000 per meter, ya. Tapi soal Anda mau tinggal di mana, mau hidup dari mana, kalau itu tadinya petani, petambak, nelayan, itu tidak diperhatikan, tidak dipedulikan misalnya. Ini kan satu kekejaman yang sadis yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Itulah sebabnya kita harus melanjutkan advokasi tuntutan minimal tadi ada 7 yang saya sebutkan. Dan itu sudah saya tuliskan dalam artikel atau makalah yang sedang saya edarkan di WhatsApp grup, ya. Begitu mungkin ya, Mas. Oke. Oke. Pak, mungkin ada tanggapannya dengan adanya kriminalisasi terhadap Pak Said Didu, Pak. Boleh. Kami ini dia mantap kan. Ini live apa? Oke. Tanggapannya Pak, nggak ada kriminalisasi terhadap Pak Said Didu? Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya Buya Fikri Bareno hadir di Polresta Tangerang bersama ribuan kaum muslimin dan rakyat Indonesia. Kita melihat mereka hadir di sini karena apa? Karena dalam rangka We Stand with Said Didu. Kenapa? Kenapa kita membela Said Didu? Karena Said Didu dia adalah berjuang bukan buat dirinya, tapi dia berjuang untuk rakyat Indonesia. Dia hadir membela masyarakat Rempang. Said Didu membela masyarakat Jawa, membela IKN, dan sekarang dia membela masyarakat kita di Banten. Karena ada kedepannya
dalam jumlah ribuan hektar lahan-lahan rakyat akan dirampas, dan sekarang pun sedang berlangsung proses perampasan milik rakyat itu dalam jumlah ribuan hektar, mulai dari Pantai Indah Kapuk. Kita tidak tahu batasnya, apakah itu akan sampai ke Anyer atau kemana, yang jelas itu dalam jumlah yang luas ribuan hektar. Di samping tanah-tanah negara, ada masjid, ada musala, ada jalan-jalan, ada hutan-hutan, semua akan menjadi PSN itu, proyek strategis nasional itu. Lalu mereka yang milik rakyat dia beli dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu hanya 50.000. Kita tahu tanah-tanah di lokasi itu berkemungkinan bisa 500, bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, sekarang mereka rampas dengan harga NJOP pajak diturunkan, lalu harga tanah mereka intimidasi dengan harga yang sangat murah. Ini yang terjadi dan dibela oleh Said Didu. Makanya kita membela, hadir di Tangerang ini, di Polres ini, mendukung Said Didu. Artinya kita adalah membela rakyat Indonesia, membela rakyat Banten, membela rakyat Indonesia yang tertindas dari keadilan daripada aparat maupun siapapun. Oleh sebab itulah maka saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau hari ini saudara-saudara kita di Banten ini dalam jumlah ribuan hektar tanahnya mau dirampas sama oligarki dengan berstempelkan PSN, saya yakin hari ini terjadi di masyarakat Banten, kesempatan lagi hal lain akan terjadi di wilayah Anda masing-masing. Di provinsi-provinsi Anda, di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di daerah manapun berpotensi akan terjadi, akan dilakukan oleh oligarki dengan berstempelkan PSN. Oleh sebab itulah mari kita rakyat Indonesia bersatu, membela satu sama lain, menguatkan, sehingga kriminalisasi kepada pejuang untuk rakyat Bapak Said Didu hari ini membela masyarakat Banten harus ini dihentikan, harus Polres ini membebaskan Said Didu. Apalagi ribuan masyarakat kita juga bersedia sebagai penjamin daripada Said Didu agar dia tidak ditahan. Karena kita yakin bahwa Said Didu tidak akan mungkin melarikan diri. Karena kita percaya dia adalah warga Indonesia yang patuh, yang taat hukum, maka tidak ada gunanya kepada Polres untuk menahannya. Oleh sebab itu, yang pertama kita serukan kepada Polres untuk melepaskan dia hari ini. Terus yang kedua, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu padu, saling mendukung ketika ada ketidakadilan yang dilakukan sama siapapun, termasuk sama oligarki, termasuk sama aparat negara, termasuk juga aguannya yang hari ini sedang berproses merampas tanah saudara-saudara kita yang di Banten ini. Dan itulah kita hadir hari ini, ribuan mereka yang hadir tidak kenal dengan Said Didu, tapi kita kenapa membela Said Didu? Karena Said Didu adalah membela rakyat, membela masyarakat, membela hari ini adalah masyarakat Banten yang mereka bela. Oleh sebab itu kewajiban kita seluruh rakyat Indonesia bersatu padu, menyikapi setiap ketidakadilan. Setiap ada perampasan yang dilakukan oligarki oleh siapapun, kita rakyat harus berani menolak dan bersatu padu sehingga kezaliman tidak bisa dilakukan baik negara maupun perusahaan-perusahaan yang mengambil stempel PSN, ya kan, sehingga perlu penguatan kita rakyat itu bersatu. Ketika rakyat bersatu, yakinlah kita bersatu tidak akan bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, yakinlah oligarki tidak bisa mengalahkan rakyat yang bersatu. Itu mungkin dari saya. Mari kita kita kawal terus persoalan PSN PIK 2 ini. Jangan sampai persoalan PIK 2 yang ribuan hektar di Banten ini bisa dengan mulus berjalan. Kita serukan kepada Pak Presiden kita yang baru, yaitu Pak Prabowo, supaya PIK 2 ini segera dibatalkan, tanpa syarat dibatalkan, dan kepada KPK untuk memeriksa semua yang terkait dengan proyek strategis nasional yang kedua ini.
Karena selayaknya ketika proyek strategis nasional, dia harus menguntungkan kepada rakyat. Rakyat yang di lokasi itu. Ini tidak. Rakyat yang di lokasi Banten itu mereka akan dimiskinkan. Akan diusir dari tanah airnya, dari daerahnya, dari daerah kelahirannya. Kita bisa melihat betapa Rempang misalkan. Mereka telah tinggal dari tahun 1800. Tetapi dengan mudah aparat dengan mengatakan itu, dengan mengasihkan itu sebagai PSN, lalu Rempang dirampok dari hak milik rakyat mereka yang udah ratusan tahun di sana. Dan oleh sebab itu kita bersama rakyat membela masyarakat Banten, menolak seluruh kezaliman yang dilakukan oleh oligarki, oleh aguan, dan oleh siapapun. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Oke Bu, bagaimana Ibu tanggapannya terhadap ada kriminalisasi kepada Pak Said Didu? Oke. Dan si rakyat menggugat pada hari ini membersama Pak Said Didu. Seperti sudah yang kita dengar, alhamdulillah Pak Said Didu hari ini tidak ada penahanan, dan Polres ini insya Allah Polres di sini juga bersikap adil, tidak memihak kepada siapapun, tetapi Pak Said Didu hanya dipanggil sebagai saksi. Dan kami akan membersamai apapun usaha Pak Said Didu untuk memenangkan rakyat, untuk mengusir orang-orang yang menjajah tanah rakyat. Banyak sudah peristiwa yang tadi sudah dipaparkan, dan kami Aliansi Rakyat Menggugat tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan terus menggugat ketidakadilan. Untuk rakyat Banten juga berpengaruh kepada seluruh Indonesia. Jangan pernah mau dijajah. Ini hak kita, menangkan hak kita. Kali ini rakyat harus menang. Apapun caranya rakyat harus menang. Untuk para oligarki, hati-hati. Karena kami tidak bisa tinggal diam. Jangan mempermudah urusan mengatasnamakan PSN, merugikan rakyat, menghancurkan kehidupan rakyat. Kami tidak akan tinggal diam. Rakyat Indonesia sudah siap bangkit untuk bersatu. Demikian Aliansi Rakyat Menggugat akan terus membersamai Pak Said Didu untuk memenangkan rakyat. Rakyat harus menang. Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Closing belum. Oh ya. Sama dengan hari ini Selasa 19 November 2024 hampir jam 4:30 update Pak Said Didu masih dalam proses pemeriksaan. Jadi teman-teman seperti itu update-nya sampai dengan saat ini Pak Said Didu masih dalam proses pemeriksaan seperti itu. Terima kasih. Kita akan menunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luang tadi. Acung, kamu